Saya mau bertanya Bang, apa sebenarnya itu norma 100 Bang? Kami sudah mengikuti ketentuan K3, semua ada sertifikasi kelayakan. Ternyata tanurnya meledak, liftnya jatuh, gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya ini bahwa pengisian ini hanya metode seperti ketika pengawas datang ke perusahaan. Ada nggak dasar hukumnya? Ada. Undang-Undang 3 tahun 51 tentang pemberlakuan pengawasan perburuhan. Gitu kan? Nah, boleh nggak itu dihalangi? Nggak boleh. Itu bisa masuk tindakan pidana. Halo rekan-rekan, selamat menyaksikan Naker, Nanya Kerjaan. Di sini kamu bisa bertanya apapun terkait dunia ketenagakerjaan dan kita akan datangkan ahlinya. Pada episode kali ini kita akan mengenalkan terkait norma 100, sebuah inisiatif dari Kementerian Ketenagakerjaan yang mendorong penerapan nilai-nilai kepatuhan norma ketenagakerjaan. Di saya Ferdi Ferdiansyah sudah kedatangan bintang tamu. Wah, bintang tamu, guest star Bang ya? Siap. Bang Muhammad Fertias. Betul ya. Jadi biasa kenal saya Bang Ferry Bang ya? Ya, boleh panggil Ferry aja. Ya, biasa saya kenal panggil Bang Ferry. Nah, di episode ini Bang, kita bahas terkait bagaimana norma 100 ini diterapkan di tempat kerja dan mengapa penting untuk kesuksesan si pengusaha dan pekerjanya Bang. Ya. Nah, tapi sebelum itu saya mau bertanya Bang, apa sebenarnya itu norma 100 Bang? Oke. Mas Ferdi ya, jadi norma 100 itu bukan sebuah norma baru dalam dunia ketenagakerjaan, tapi dia adalah metode pemeriksaan untuk mengetahui tingkat kepatuhan perusahaan terhadap pemenuhan norma ketenagakerjaan. Nah, yang uniknya norma 100 ini dikembangkan secara virtual, jadi memang disematkan dalam sebagai salah satu fitur dalam website resmi kemenaker.go.id. Jadi ini jadi apa istilahnya karena dunia kekinian itu membutuhkan suatu hal yang berbau-bau virtual gitu ya. Nah, ini dikembangkan dengan metode yang awalnya memang kita desain untuk bisa menilai diri sendiri atau istilah kerennya adalah self assessment. Self assessment untuk si pengusaha. Nah, jadi ada dua unsur yang nanti akan terlibat dalam pemeriksaan kepatuhan norma ketenagakerjaan secara virtual ini. Yang pertama yaitu unsur pengusaha dan yang kedua adalah unsur pekerja. Mereka diberikan kesempatan untuk memberikan penilaian kepatuhan dari perspektif mereka masing-masing dan mereka akan membuat skor dari 100 pertanyaan. Itulah kenapa kita sebut sebagai norma 100 sehingga semua norma ketenagakerjaan yang dilaksanakan di perusahaan tersebut bisa terekam tapi mungkin hanya berbasis perspektif dari masing-masing pihak. Nah, oleh karenanya nanti setelah kita melakukan self assessment, perusahaan menyelesaikan, perspektif pengusaha masuk, perspektif pekerja juga masuk. Nah, ketika terjadi perbedaan pandangan, berbeda pendapat, tingkat kepatuhannya misalnya tinggi untuk pengusaha, namun pekerja ternyata memberikan penilaian yang berbeda atau sebaliknya, maka ada pihak yang ketiga, istilahnya yang tidak punya kepentingan dalam perusahaan tersebut, yaitu pengawas ketenagakerjaan. Seperti yang kita ketahui bahwa pengawas ketenagakerjaan memang melakukan fungsi negara untuk melakukan pemeriksaan norma ketenagakerjaan sekaligus untuk memastikan perusahaan dan pekerja bisa terjamin kelangsungan bekerja dan juga kelangsungan berusahanya. Bang, berarti kan itu tadi norma 100 ini berupa situs web ya? Betul. Situs web yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan, fiturnya ya, fitur dalam situs web itu ya. Nah, kemudian berarti kan tadi pengusaha bisa menilai dirinya patuh atau enggak terhadap norma-norma ketenagakerjaan. Begitu juga dengan pengusaha bisa menilai apakah si perusahaan ini patuh atau enggak, ya kan? Kemudian ada scoring lah ya, nanti ada scoringnya. Nah, sebenarnya apa tujuan pemerintah Bang? Mereka bisa penilaian mandiri itu Bang? Jadi gini, kita selama ini sering dihadapkan dengan kondisi yang kalau kata Bu Menteri ya memang kondisi klasik ya. Gitu. Bahwa kita sering istilahnya diberikan julukan sama teman-teman pekerja ketika berkunjung ke kantor kita itu pengawas ketenagakerjaan nggak bekerja, pengawas ketenagakerjaan nggak berfungsi gitu kan. Nah, memang kalau kita lihat dari data yang ada, kita nggak akan bisa melayani seluruh jumlah perusahaan yang ada. Katakanlah dari jumlah data WLKP tahun 2023 terakhir saja kita sudah lebih dari 2 juta perusahaan yang memiliki kode pendaftaran dan kode pelaporan WLKP online ya. Pengawasnya berapa Bang? Pengawasnya cuma sekitar 1.457 orang. Berarti 1 banding berapa itu? Nah, kalau dibandingkan mungkin satu pengawas harus mengawasi sekitar 1.300 perusahaan gitu. 1.300 perusahaan satu ini? Iya.
kalau dibagi aja 365 nggak cukup itu. Nggak cukup. Ya, jadi kan? kami sering bilang gitu loh, kalau kita tetap menggunakan metode konvensional, pengawas itu harus datang ke perusahaan mengunjungi secara fisik, mungkin kita kerja sampai 7 hari dalam seminggu, 24 jam dalam sehari, sampai tipes pun, sampai bengek pun, kita nggak akan bisa melayani seluruh perusahaan yang ada. Bu Menteri pun mengatakan dalam statementnya saat peluncuran di Ritz-Carlton tahun lalu, di bulan Juni tahun lalu, bahwa ketika pengawas ketenagakerjaan dengan metode konvensional saat ini itu dipaksa untuk melayani seluruh perusahaan yang 2 juta itu mungkin butuh sekitar 266 purnama, Bang. Artinya kalau Nicholas Saputra ya. Nah, 266 purnama itu kalau dibagi ya katakanlah 12 bulan, mungkin kita perlu sekitar 36 tahun. Sorry, sekitar 30-an tahun lah. Nah, jadi selesai masa kerja saya pun belum semua perusahaan kita periksa gitu loh. Nah, oleh karenanya kita nggak bisa melakukan pekerjaan pengawasan tenaga kerjaan ini sebagai bagian dari layanan pemerintah itu dengan hal yang biasa-biasa saja. Oleh karenanya perlu terobosan, inovasi yang juga menjadi dasar kita untuk menyatakan kepada katakanlah stakeholder kita, pengusaha ataupun teman-teman serikat pekerja, mereka nggak akan bisa terima lagi kondisi bahwa jumlah pengawas kurang. Itu nggak akan bisa lagi diterima. Terus apa dengan kekurangan ini, apa yang kita lakukan? Tentu kita membuat sebuah inovasi, bukan aplikasi yang terlepas dari website pemerintah. Jadi ini bukan aplikasi baru, cuma fitur yang dibenamkan, ditambahkan dalam website kemenaker.go.id. Seperti fitur-fitur lainnya ya, seperti fitur WLKP, pasar kerja, terus pelatihan kerja, termasuk teman K3 mungkin yang selama ini banyak sudah banyak dinikmati lah oleh para teman-teman pekerja dan juga pengusaha gitu. Jadi ini bukan fitur ataupun aplikasi di luar atau yang baru gitu ya, tapi memang fitur yang ditambahkan dalam website kemenaker.go.id sehingga nanti bisa kita katakan jangan sampai statement Pak Jokowi terlalu banyak aplikasi yang muncul. Nah, ini yang kita cegah. Kita tidak membuat aplikasi baru, namun hanya metode yang ditambahkan dalam fitur dalam website kemenaker.go.id. Nah, tadi kan Abang bilang pengusaha harus mengisi atau pengusaha harus mengisi daftar kepatuhan norma-norma. Begitu juga dengan serikat pekerja. Nah, mengapa penting Bang bagi perusahaan untuk secara rutin itu mengisi itu Bang, norma 100 itu? Pada perkembangannya sebenarnya ini diawali dari sebuah FGD Mas. FGD rutin yang dilakukan oleh Direktorat Bina Riksa, ternyata kok banyak aduan keluhan dalam FGD tersebut. Salah satunya apa tuh Bang? Yang pelaksanaan paling banyak masalah terkait dengan pelaksanaan jaminan sosial, terus terkait dengan kontrak kerja, yang apalagi sekarang telah ada Undang-Undang 6 2023 bahwa mereka bisa istilahnya kontrak kerja PKWT itu bisa sampai 5 tahun dan juga untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu itu memang diperbolehkan gitu kan. Namun ada yang terakhir misalnya tentang jaminan kompensasi yang harus diberikan ketika kontrak itu selesai putus. Nah, hal-hal seperti itu memang banyak ditanyakan dalam FGD rutin yang kita lakukan. Terus juga banyak terkait dengan isu keselamatan kesehatan kerja, apalagi kemarin mungkin kita banyak mendengar isu tanur yang meledak di salah satu smelter kita sebagai salah satu proyek strategis nasional yang memang sedang dicanangkan oleh pemerintah untuk menuju hilirisasi dan ini kelihatannya nggak bisa kita cegah, justru memang kita sudah tertinggal jauh, oleh karenanya kita harus agak melakukan percepatan ya. Nah, isu-isu seperti ini ternyata dipotret oleh teman-teman pekerja, teman-teman pengusaha yang mengikuti FGD kita. Nah, mereka ingin sebenarnya dikasih informasi sebelumnya ketika pengawas datang itu ngapain aja sih, yang diperiksa tuh apa saja. Karena mereka baru tahu setelah nota pemeriksaan dikeluarkan dari hasil pemeriksaan tersebut. Nah, dengan norma 100 ini mereka bisa menilai dirinya sendiri sebelum diperiksa orang lain. Nah, cuma modalnya memang harus jujur. Dan kita juga sampaikan dalam setiap FGD itu bahwa kami akan percaya bahwa informasi yang disampaikan oleh wakil pengusaha dan wakil pekerja adalah informasi yang sejujurnya, yang sebenarnya sampai terbukti sebaliknya gitu. Nah, karena pembuktian sebaliknya itu sebenarnya nggak lama gitu loh. Ketika pengusaha mengatakan kami memberikan upah minimum sesuai dengan ketentuan, tapi ternyata nanti di akhir tahun di bulan Desember karyawan dari PTX itu ikut demo gitu misalnya. Nah, kan berarti itu udah terbukti sebaliknya. Atau yang kemarin saja baru kita rayakan THR keagamaan gitu kan. Ternyata katakanlah kami membayar sesuai dengan ketentuan satu kali upah. Pas ngisi sesuai ketentuan. Ternyata ada laporan juga. Nah, artinya hal-hal seperti ini sebenarnya sangat mudah akan terlihat gitu loh. Sama seperti kami sudah mengikuti ketentuan K3, semua ada sertifikasi kelayakan. Ternyata tanurnya meledak, liftnya jatuh gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya membuat kami ketika mengembangkan ini ada kekhawatiran.
ini bener nggak sih teman-teman pengusaha dan pekerja ini bisa jujur nggak sih? Jangan-jangan dia akan sangat subjektif karena mereka penuh dengan kepentingan akan ya kebutuhan ataupun perspektif masing-masing. Nah, oleh karenanya kita melihat perlu ada pihak ketiga dan ini juga menjadi usulan dari teman-teman di ILO saat itu ya saat dalam beberapa kali workshop bahwa kita nggak bisa ngerekam itu hanya dari perspektif pengusaha dan pekerja, sehingga objektivitas itu harus dijamin dengan hadirnya negara. Nah, hadirnya negara adalah dalam sesi verifikasi setelah self assessment dilakukan oleh pengusaha dan pekerja. Oke. Tapi menarik Bang, terkait self assessment gini. Kemudian saya mau tahu terkait langkah-langkah apa Bang. Pertama dulu nih, dari langkah-langkah pertama mungkin saya perusahaan, saya pengusaha, saya mau ngisi norma 100 ini Bang. Mungkin bisa dijelaskan Bang langkah-langkahnya Bang, diceritain Bang. Nah, banyak yang tanya ini kira-kira ngapain aja ya kita lakukan aktivitasnya dengan fitur ini kan. Nah, sampai bisa kita ketahui skor kepatuhan kita. Tapi prinsipnya Bang Ferdi, kami harus sampaikan bahwa ini program atau fitur yang tidak berdiri sendiri. Jadi ini fitur yang terintegrasi dalam layanan kemenaker.go.id, apalagi yang namanya layanan WLKP online. Jadi banyak teman-teman yang nanya kan, Undang-Undang 7 tahun 81 mewajibkan perusahaan melaporkan kondisi ketenaga kerjaannya. Laporannya kan cuma sebatas data umum tuh biasanya. Terus bagaimana pemenuhan normanya nggak disebutkan di situ. Ya. Nah, ini adalah norma 100 ini adalah menjadi bagian dari jawaban pertanyaan rekan-rekan pengusaha yang telah mengisi WLKP online. Terus kita harus ngapain lagi setelah itu? Nah, setelah kita mengisi WLKP online, kadang yang kita temui begitu pengawas datang ke perusahaannya fake, Pak. Akunnya fake. Jadi perusahaannya nggak ada. Nah, itu kan diverifikasi kan? Atau ada tapi ternyata sorry itu saya nih, istilahnya dia bikin WLKP hanya untuk memenuhi izin berusaha, dapat NIB. Begitu NIB-nya udah keluar, udah nggak ngurusin lagi tentang kepatuhan norma tenaga kerjaannya. Nah, fitur ini adalah fitur yang kira-kira menjawab pertanyaan-pertanyaan setelah kita ngisi WLKP terus apa? Ini jawabannya. Nah, jadi tentu dengan dasar itu kita nggak bisa melepaskan dari fitur WLKP. Jadi kunci yang pertama, perusahaan harus memiliki yang namanya kode pendaftaran. Jadi pendaftaran WLKP.kemenaker.go.id itu Bang ya? Jadi kode pendaftaran dari WLKP online. Nah, begitu dia dapat kode pendaftaran baru dia bisa akses norma 100 ini. Karena kalau nggak akan terdaftar itu sebagai perusahaan di layanan kemenaker.go.id kita. Nah, setelah dapat kode pendaftaran, tentu nanti perusahaan yang akan mengisi, baik dia sebagai wakil pengusaha dan juga wakil pekerja, wajib memiliki akun siap kerja. Kenapa? Karena supaya kita bisa memastikan bahwa benar-benar ini pekerja yang ngisi dari perusahaan X. Jangan sampai pekerja yang ngisi dari perusahaan Y yang justru kompetitor perusahaan X gitu. Dan tentu mungkin punya misi tersendiri. Ketika mengisi kepatuhan dia buat sebaliknya gitu dengan kondisi untuk tujuan tertentu. Oleh karenanya dengan akun siap kerja itu bisa memastikan orang yang mengisi, baik dia sebagai wakil pengusaha dan juga wakil pekerja, memang bisa kita telusur jabatannya apa, namanya siapa, posisinya sebagai apa gitu ya. Dan juga ketika kita lakukan verifikasi, kita bisa langsung mengkontak orang-orang tersebut sebagai untuk dimintai keterangannya terkait dengan informasi yang dijadikan dasar untuk mengisi. Nah, setelah dia punya kode pelaporan WLKP online, baru masuk Bang. Baru terus masuk. Dia bikin akun siap kerja, baru dia bisa ngisi itu norma 100. Ngisi di website apa Bang itu Bang? Langsung ngisinya di website kemenaker.go.id. Jadi kalau teman-teman sekarang sudah punya WLKP online, kode pendaftarannya sudah ada, terus akun siap kerjanya sudah milik, sudah aktif gitu ya. Nah, tentu nanti tinggal masuk ke norma100.kemenaker.go.id. Nah, itu langsung masuk ke 100 pertanyaan yang ada di 23 Itu kan norma 100 pertanyaan Bang. Topiknya apa aja Bang? Kalau mungkin. Jadi ada 23 klaster. Kira-kira ada 23 norma ketenaga kerjaan. Mulai dari WLKP itu sendiri sebagai norma di Undang-Undang 7 tahun 81. Terus tentang yang namanya waktu kerja, waktu istirahat. Di situ Bang berarti? Waktu kerjanya berapa? Ya, nanti keunikan dari fitur norma 100 ini ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya informatif, ada yang pertanyaan sifatnya normatif. Informatif itu maksudnya apa? Sebelum kita masuk ke pertanyaan yang bernilai kepatuhan, ada pertanyaan yang sifatnya informasi dulu. Pilihlah salah satu pola kerja di perusahaan saudara misalnya gitu. Itu tidak bernilai kepatuhan karena dia mau 5 jam sehari, mau 6 jam sehari, mau 12 jam dalam sehari gitu kan, atau sesuai dengan sektor tertentu, itu kan ada 4 pola kan. Itu nggak ada pelanggaran sesuai dengan sektornya ataupun sesuai dengan pola kerjanya gitu.
Nah, ketika teman-teman pengusaha sudah mengisi bahwa dia 5 jam sehari, berarti kan kita bisa ngedetek nih, contohnya Sabtu Minggu berarti hari istirahat mingguan. Ya. Nah, itu nanti ada pertanyaan tuh sebagai pertanyaan normatif. Kalau dipekerjakan di hari istirahat mingguan, apakah perhitungannya sama atau tidak? Oh. Nah, uniknya pertanyaan-pertanyaan 100 ini jawabannya cuma 2. Ya, jawabannya cuma 1. Ya, pilihan jawabannya 2, yaitu ya atau tidak. Oh. Jadi mikirnya nggak keras-keras gitu loh. Ya, Cuma ya. milih aja ya atau tidak gitu kan. Nah, jadi kayaknya sederhana banget. Cuma kalau kita mungkin mau cheating gitu ya, mau berlaku curang, ya kadang-kadang ini yang jadi masalah. Dia isi atau gitu ya. Tapi atau ternyata nggak bisa jadi pilihan gitu, Bang. Jadi cuma bisa ya atau tidak saja gitu loh. Nah, dan saya juga mengingatkan buat teman-teman yang sudah mengisi ini, karena sudah lumayan banyak nih, sekitar 1.300-an perusahaan yang secara sukarela sejak Januari kemarin sampai dengan bulan Mei inilah ya mengisi norma 100 gitu ya. Nah, ternyata ada beberapa pertanyaan dengan jawaban ya itu tidak semuanya bernilai sebagai kepatuhan. Dan sebaliknya tidak semua jawaban tidak itu bernilai sebagai ketidakpatuhan. Jadi kita harus benar-benar baca Bang, berarti konteksnya. Kadang-kadang ada yang jebak juga kayak ujian tuh, Bang. Betul. Ujian kayak jebak juga. Ini ternyata ada kecualinya kan? Benar. Kecuali. Ya itu dia. Karena kita menemukan kondisi, semua dibikin pola aja deh. Ya, semua jawabannya. Iya, takutnya begitu semua. Padahal pertanyaan, apakah di perusahaan saudara mempekerjakan tenaga kerja di atas 18 tahun? Kan normanya pekerja anak gitu kan. Berarti kan sebenarnya tidak diperbolehkan kan. Kalau dia jawabannya ya, justru itu bernilai sebagai ketidakpatuhan. Iya. Di bawah 18 tahun gitu, Bang ya. Apakah perusahaan saudara memberikan katakanlah lembur harian lebih dari 4 jam sehari, atau memberlakukan waktu kerja lembur lebih dari 4 jam sehari? Dia bilang iya, tidak patuhan itu. Iya. Kalau dia bilangnya ya, karena norma kita kan tidak boleh lebih dari 4 jam sehari kan, 40 jam seminggu gitu kan. Oleh karenanya kalau dia jawabnya ya, justru bernilai sebagai ketidakpatuhan. Oke. Nah, Bang, ada juga kan kekhawatiran, Bang, ketika ngisi itu 100 ya, norma 100 ini ada kekhawatiran di pengusaha juga bahwa yang diisi sama pekerja malah menjatuhkan perusahaannya, Bang. Betul. Ini gimana menjaganya, Bang? Memang mungkin kita punya istilahnya udah istilahnya sudah membuat framing gitu ya, bahwa pasti pengusaha akan nilai sebaik-baiknya, sedangkan pekerja akan menilai serendah-rendahnya gitu ya. Itu jaga gitu gimana, Bang? Dan itu ternyata setelah kita lihat dari 1.300 data, itu nggak membuktikan seperti itu loh, Mas Ferdi. Justru kita banyak melihat ada pengusaha, wakil pengusaha yang memberikan nilai lebih rendah daripada nilai pekerja. Oh iya? Iya. Justru ada kemarin saya FGD di Makassar gitu ya, justru di sebuah perusahaan bank terbesar mungkin ya. Nah itu malah justru wakil pengusahanya memberikan nilai merah, justru nilai dari pekerjanya kuning. Malah lebih ini ya. Kalau merah itu kan kalau di kategorisasi kita di SK Dirjen 05 tahun 2023 yang menjadi dasar pelaksanaan pengisian norma 100 ini, itu kan dijelaskan berarti skor kepatuhannya tuh di bawah 70. Ya. Karena kita punya passing grade 70 dianggap patuh ke atas gitu ya. Nah, 71 sampai dengan 90 itu kategorinya sedang. Kuning warnanya. Terus kalau di atas 91 tentunya sampai 100 itu kategorinya kepatuhannya tinggi, warnanya hijau. Nah ini karena usulan dari Bu Menteri saat itu, yang patuh itu hijau warnanya gitu. Nah, artinya ternyata yang kita khawatirkan, yang Mas Ferdi tadi sampaikan, bahwa pengusaha pasti akan kasih skornya hijau. Enggak juga, Mas. Pekerja pasti akan kasih skornya ke arah merah. Enggak juga. Ya, walaupun memang pola itu banyak. Ya, pola seperti pengisian itu banyak terbukti gitu ya. Banyak yang mengisi seperti itu, tapi ternyata tidak semua perusahaan dengan pola seperti itu. Artinya apa? Kami juga menyampaikan bahwa ketika pengusaha mengisi tapi tidak dengan kondisi yang sebenarnya, itu akan terbukti juga kok, gitu loh. Ketika pekerja mengisi untuk menjatuhkan perusahaan, itu nanti akan ada verifikasi, gitu loh. Karena tadi saya sampaikan, ketika jawaban pengusaha dan pekerja itu tidak sepakat, karena misalnya tadi yang merah dan yang kuning, berarti kan tidak sepakat di satu warna atau di kategori kepatuhan, berarti akan hadir pihak ketiga, yaitu pengawas ketenagakerjaan sebagai wakil negara, melakukan verifikasi. Yang benar yang mana nih? Yang hijau, yang kuning, jawaban pekerja atau yang merah, gitu loh. Nah, si pengawas ketenagakerjaan dengan pemahaman dia, dengan bukti-bukti dukung yang tersedia dari pengusaha dan pekerja, bisa saja dia akhirnya memutuskan mengikuti jawaban pengusaha ataupun jawaban pekerja, ataupun malah memiliki jawaban sendiri. Tapi itu nanti akan jadi penilaian dalam sistem. Inilah nilai akhir yang menjadi
ya istilahnya disepakati, karena saat verifikasi itu kan berupa kesepakatan kan, karena buktinya apa, oh ternyata nggak ada buktinya yang disampaikan untuk melemahkan perusahaan, atau sebaliknya perusahaan menyatakan memenuhi itu tapi ternyata juga nggak punya bukti gitu kan. Nah nanti bukti-bukti itu akan menjadikan alat bantu oleh pengawas ketenagakerjaan untuk memutuskan apakah dia mengikuti jawaban pengusaha, jawaban pekerja, ataukah dia memiliki jawaban sendiri. Nah itu kan kalau kuning sama merah bang. Ya. Tapi kalau hijau dua-duanya bang, patuh dua-duanya. Nah si pengawas ini turun juga nggak untuk verifikasi? Betul. Jadi apa sih yang sebenarnya membedakan pelayanan pengawasan ketenagakerjaan virtual ini? Kalau dulu kan semua perusahaan kita datangi secara fisik gitu kan. Untuk mencapai salah satu smelter di Pulau Obi di Maluku Utara sana ternyata harus naik pesawat, terus jalan darat, naik speedboat. Terakhir juga kita bisa jalan kaki atau naik sepeda gitu. Nah, artinya untuk mencapai satu perusahaan saja yang masih di wilayah NKRI tercinta ini, ternyata butuh waktu nggak 1 hari, bahkan cuma 3 hari itu habis cuma untuk perjalanan. Iya, perjalanan. Oke. Gitu ya. Bayangkan kalau ternyata pengawas punya target 5 perusahaan dalam sebulan sesuai dengan Permenaker 33 2016. Nah, kira-kira bisa tercapai nggak kalau satu perusahaan saja bisa 4 hari 5 hari gitu? Ya, mungkin nggak bisa tercapai. Belum nggak bisa tercapai, belum istirahatnya bang. Oleh karenanya dalam SK Dirjen 05 2023 ini menjadi salah satu hal yang kita jadikan sebagai sebuah terobosan. Kalau memang pengusaha dan pekerja sepakat untuk bersama-sama menilai kepatuhannya itu di tingkat tinggi atau berwarna hijau, berarti tahun itu tidak didatangi oleh pengawas untuk pemeriksaan berkalanya. Oh berarti bang, norma 100 ini menggantikan pengawas konvensional atau memang masih ada untuk keduanya dilaksanakan bersama-sama bang? Masih ada. Oh, masih Jadi ada. Prinsipnya sekarang ini kan masalahnya kita kurang dengan 5 perusahaan secara fisik kita datangi, itu nggak akan bisa mencapai. Jadi kalau hitungan kasar aja, 5 perusahaan sebulan dikali 1.500 dikali 12 bulan dalam setahun, itu kalau hitungan kasar kita nggak nyampe 100.000, 90 ribuan. Jumlah perusahaan 2 juta tadi kan saya sampaikan. Berarti luar biasa nih waktu yang dibutuhkan 266 bulan. Yang bisa dilaksanakan sampai kita periksa semua perusahaan yang ada. Itu baru data WLKP Online 2023. Bagaimana kalau kita pakai basis datanya yang dikeluarkan oleh teman-teman dari Biro Pusat Statistik sesuai dengan survei ekonomi tahun 2016 yang menyatakan jumlah badan usaha itu ada 26,4 juta. Makin nggak jelas lagi pelayanan kita. Ya, karena teman-teman dari BPS mungkin menggunakannya bukan metode yang kita sama-sama pakai gitu ketika WLKP Online gitu ya. Tapi dia survei ke rumah kita, terus di depannya ternyata lihat ada counter voucher HP, langsung dinilai sebagai usaha mikro. Punya warung untuk jualan nasi uduk, langsung dinilai sebagai usaha mikro, gitu kan? Sehingga usaha mikro, kecil, menengah, besar itu sampai 26,4 juta. Nah ini gap ini kan juga menjadi bagian dari tetap negara harus hadir gitu kan, nggak mungkin nggak hadir. Oleh karenanya kita berharap ketika memang sepakat sudah di hijau dan hijau, itu meringankan tugas pemerintah untuk tahun itulah. Minimal kita tidak perlu verifikasi, kunjungan ke lapangan secara fisik. Namun bisa saja tetap kita pantau supaya memang warna hijau itu adalah yang sebenarnya gitu loh. Oke. Berarti kalau sudah pengusaha sudah tingkat kepatuhannya tinggi, pengisian tingkat kepatuhan tinggi, hasilnya si pekerja juga tingkat pengetahuan sama-sama hijau bang. Sepakat untuk sepakat sepakat hijau. Berarti pengawas ketenagakerjaan tahun itu tidak diprioritaskan untuk pemeriksaan berkala. Karena kan dalam Permenaker 33 itu pengawasan tenaga kerjaan ada beberapa tahapan ya, mulai dari pembinaan, pemeriksaan, pengujian sampai dengan penyidikan tindak pidana ketenaga kerjaan. Nah dalam konteks pemeriksaan itu ada pemeriksaan pertama, berkala, ulang dan khusus. Nah yang berkalanya ini nggak wajib. Karena kita tahu banyak yang merah lah yang lebih patut kita perhatikan. Karena kita berharap yang merah-merah atau yang kuning ini nggak usah takut mendeklarasikan skor sebenarnya karena kita akan rahasiakan itu gitu ya. Nggak mungkin skor pekerja kita informasikan kepada pengusaha, nggak mungkin. Oh gitu bang, jadi rahasia gitu bang maksudnya? Karena khawatirnya gini bang, ketika pekerja memberikan nilai merah katakan, mungkin nggak ada intimidasi atau ada ekses yang merugikan bagi karirnya si pekerja? Mungkin saja. Oleh karenanya kita tidak membuka nilai pekerja gitu ke pengusaha. Namun pengawas dengan data yang ada sebagai rapot bayangan dia ketika verifikasi, dia udah tahu, oh pengusaha ngasih hijau, pekerja ngasih merah nih. Nah, di mana poin-poin yang berbeda itu nanti di fitur aplikasi atau di fitur norma 100 kita itu ada tanda seru bang. Jadi itu untuk memudahkan si pengawas untuk melakukan verifikasi pada pertanyaan-pertanyaan yang memang berbeda jawabannya. Kalau dia masih sepakat untuk sepakat,
udah nggak perlu kita verifikasi. Karena kita juga jangan sampai nanti yang terjadi ternyata verifikasi virtual ini butuh berapa lama sih? Ya 100 menit itu nggak lebih, Bang. Iya. Jadi efisien banget. Ya, dengan norma 100 ini itu aja ya. Ya bisa pelayanan yang lebih mudah, lebih murah karena nggak perlu perjalanan jauh-jauh, dan juga cepat. Karena dalam waktu 10 hari kerja itu maksimal udah harus keluar yang namanya output dari pemeriksaan virtual ini, namanya laporan hasil verifikasi atau LHV. Nah, LHV inilah yang akan diberikan kepada pengusaha dan pekerja sebagai skor akhir. Jadi pengusaha istilahnya nggak tahu ini jatuh di mana nih, tapi akan dipegang sebagai data rapot bayangan penilaian catatan pengawas untuk diverifikasi, gitu loh. Sehingga nanti yang dipegang oleh teman-teman pekerja dan pengusaha adalah nilai pengawas. Gitu loh. Bang, gini Bang, kan setelah nonton video kita nih Bang, siapa tahu rekan-rekan pengusaha nih pengen coba nih Bang, coba sendiri nilai norma 100 nih Bang. Nah, kapan sih waktu yang tepat bagi mereka untuk melakukan penilaian mandiri itu Bang? Sampai saat ini kan kalau teman-teman kita bilang masa 1 tahun ini masa promo lah ya. Masa promo? Masa promo, jadi nggak usah takut ngelaporkan dan semua perusahaan bisa mengaksesnya. Yang penting tadi punya kode pendaftaran WLKP online. Berarti wajib jatuhnya untuk ngisi WLKP online dulu, sehingga dengan data yang ada itu langsung terintegrasi dengan sistem kita, nggak perlu lagi ngisi secara manual, nama perusahaan, alamat dan segala macam. Nah, jadi seperti WLKP online dilaporkannya juga setiap tahun. Oh, jadi norma 100 ini penilaian setahun sekali. Setahun sekali. Iya, karena ngikuti dari yang WLKP online tadi. Dengan harapan kita berharap banget gitu perusahaan-perusahaan yang mengisi di masa promo ini katakanlah merah nih. Tahun depan ya naik kuning. Tahun depannya lagi naik hijau gitu loh. Nah, justru jangan sebaliknya di masa promo dia ngejar hijau, tapi justru tahun berikutnya malah jadi kuning bahkan merah. Gitu. Jadi bisa dikatakan norma 100 ini penilaian mandiri yang bisa ya gampang lah Bang ya. Gampang banget ya. Nah, gini Bang. Apakah ada sanksi Bang? Ini kita bicara sanksi Bang. Apakah ada sanksi bagi perusahaan yang nggak ngisi norma 100 ini Bang? Ya, basisnya memang yang pertama ini kalau di Kepmenaker kita ikuti aturan kebijakan dari Ibu Menteri ya. Kepmenaker 38 2022. Mungkin kita tahu semua bahwa ada 9 lompatan Kementerian Ketenagakerjaan. Dan salah satu lompatan yang dicanangkan yaitu di poin yang ke-7, lompatan ke-7 yaitu reformasi pengawasan ketenagakerjaan. Nah, kalau kita mau menyatakan ini adalah bentuk reformasi pengawasan, yang tadinya pengawas cari-cari kesalahan, sekarang pengawas akan mencari tingkat kepatuhan. Ini kan mindsetnya berbeda. Dari perspektif negatif jadi perspektif positif loh. Yang biasanya kita cari temuan masalah, pelanggaran norma, sekarang kita justru akan mengangkat tingkat kepatuhannya. Ya kan? Nah, oleh karenanya kita juga berharap ini menjadi suatu hal yang memotivasi pengusaha atau pekerja untuk memberikan jawaban yang sejujurnya tanpa perlu dibayangi oleh sanksi. Ya, kami justru berharap ini bentuknya ada beneficial. Ada keuntungan, ada manfaat yang dirasakan oleh pengusaha ketika dia melaporkan dan mengisi norma 100. Nah, seperti kita ngisi SPT pajak lah ya. Ya, walaupun ada sanksinya kalau nggak melaporkan lebih dari 31 Maret gitu ya. Nah, saat ini belum didesain untuk sanksi. Justru kita mendesain bagaimana perusahaan yang telah melaporkan yang patuh ini dapat kalau bisa dapat reward Bang. Nah, ini yang sedang kita rancang. Mudah-mudahan teman-teman dari Biro Perencanaan bisa menerima usulan kita ini. Jadi kalau dia sebenarnya sudah hijau, katakanlah 2 atau 3 kali berturut-turut, ada konsistensi terhadap pemenuhan norma ketenagakerjaan yang tinggi, berarti bisa kita apresiasi sebagai minimal mendapatkan penghargaan dalam momen The Best Employer Award. Sehingga jelas tuh ukurannya, kepatuhannya tinggi. Pantas lah, jangan sampai kita kasih The Best Employer Award tapi ternyata demonya tinggi, tingkat kepatuhannya merah gitu kan. Nah, ini yang coba kita kawinkan gitu. Sehingga bentuk-bentuk yang kita inginkan sebenarnya lebih ke arah beneficial. Ada manfaat, ada reward yang diberikan kepada perusahaan yang mengisi ini. Tapi kalau mau dibilang sanksinya ada nggak sih? Tentu sanksinya akan melekat kepada norma yang dilanggar, Bang. Jadi kalau kita bilang sanksinya ada nggak? Ya tentu sanksi ketika kita tidak melaksanakan norma. Jaminan sosial itu ada sanksinya. Kita tidak melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja itu ada sanksinya di Undang-Undang 170, pidana 3 bulan kurungan misalnya. Jadi kita berusaha untuk menyampaikan ini bahwa pengisian ini hanya metode seperti ketika pengawas datang ke perusahaan. Ada nggak dasar hukumnya? Ada.
Undang-Undang 3 tahun 51 tentang pemberlakuan pengawasan perburuan. Gitu ya. Nah, boleh nggak itu dihalangi? Nggak boleh, itu bisa masuk tindakan pidana. Oke, tapi kita berusaha untuk norma 100 ini karena sifatnya self-assessment, reformasi pengawasan, bungkusnya Kemen 3894 lompatan tadi, gitu. Kita berpikir sampai saat ini bagaimana ini memotivasinya dengan cara justru menonjolkan reward ataupun pemberian apresiasi berupa penghargaan karena nanti ada kita berikan sertifikat kepatuhan. Ya, jadi ada sertifikat of compliance. Banggalah perusahaan ya kalau dapatnya hijau. Bangga Bang, kalau hijau sertifikat kepatuhan saya taruh depan gerbang gitu kan. Betul, kalau saya sarankan gitu Bang. Biar pengawas nggak datang ya. Jangan dicetak kecil, tapi dicetak sebesar baliho, spanduk taruhnya di gerbang perusahaan. Sehingga semua orang tahu ya perusahaan itu bahwa kita perusahaan yang patuh beradab terhadap norma tenaga kerjaan. Tapi kalau kuning, mungkin cetaknya jangan gede-gede. Cukup satu kertas frame di A4 gitu kan, taruhnya di ruang resepsionis. Tapi kalau merah, saya sarankan cukup taruhnya di lemari manajer HRD, dikunci jangan sampai ada yang lihat. Untuk perbaikan ke depan Bang untuk perbaikan ke depan, untuk perbaikan ke depan karena kita akan dampingi justru perusahaan-perusahaan yang kuning dan merah ini supaya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah untuk mendapatkan yang namanya program peningkatan kepatuhan. Jadi ada program pendampingan ke depan untuk meningkatkan kepatuhan norma ketenaga kerjaan. Kita berharap yang dari merah tahun berikutnya jadi kuning, syukur-syukur bisa jadi hijau semua. Iya. Oke Bang. Kayaknya obrolan kita udah panjang banget Bang terkait norma 100. Mungkin ada terakhir Bang yang Abang sampaikan untuk agar semua pengusaha ngisi semua norma 100 Bang. Ya, jadi dari diskusi tadi ya rekan-rekan pengusaha dan pekerja ya inilah kesempatan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan memberikan kesempatan untuk rekan-rekan memberikan penilaian terhadap diri sendiri. Jadi ada unsur trust di sini karena kita nggak mungkin meluncurkan program self assessment kalau kita nggak percaya dengan rekan-rekan pengusaha dan pekerja. Jadi tentu manfaatkan kepercayaan ini digunakan sebaik-baiknya. Untuk apa? Yuk kita isi norma 100 supaya silaturahmi tidak terputus gitu ya. Wih, cakep. Gitu ya. Mantep Bang. Minimal virtual silaturahmi gitu kan. Minimal virtual silaturahmi. Syukur-syukur kalau hijau. Iya, nggak perlu lagi kan. Tapi silaturahmi tetap kita jaga. Makasih Bang Ferry. Udah mampir ke Nanya Kerjaan. Ini abis ini ngawas lagi Bang? Ya begitulah ini ya. Dunia pengawasan ya. Demikian rekan Naker obrolan kita terkait norma 100. Sampai jumpa di episode Naker berikutnya. Saya Ferdi Ferdiansyah dan Muhammad Fertias. Bang Ferry undur diri. Sampai jumpa di Nanya Kerjaan berikutnya. Makasih Bang. Sama-sama Bang. Semoga manfaat.